Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas karunia kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah, berusaha istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga tanda atau tiga ciri keimanan yang digambarkan dalam surat Al-Hujurat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan ya bahwa innamal mu'minuna, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keimanan yang sudah mereka ucapkan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana ya Ibnu Katsir ya mengetengahkan terkait dengan tafsir ayat ini, bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bimbang, mereka tidak ragu, mereka penuh keyakinan untuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit pun keraguan. Ya, karena ragu sedikit saja terhadap Allah Subhanahu wa taala maka membatalkan keimanan. Sebagaimana kalau kita pelajari misalkan dalam syurutus syahadah, dalam syarat-syarat syahadat tersebut, maka salah satu syarat syahadat itu ya ada kalimat atau ada perkataan yakin, ya. Yakin itu menafikan syak, ya, menafikan keraguan. Dalam keimanan itu ya harus ada keyakinan dalam hati. Maka para ulama mengatakan tasdiqu bil qalbi, keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh di dalam hati. Ya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini yakin. Hati ini kokoh keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, dan semua sifat-sifat. Ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dengan asma wa sifatnya. Semuanya diimani. Maka keimanan itulah yang menyebabkan kita yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala ilah kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah, yang layak diminta pertolongan oleh kita semuanya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh bahwa kita yakin bahwa Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasul, ya, yang dipilih dari manusia yang banyak, manusia sekian banyaknya dipilih manusia yang terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus mengimani hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu kemudian menandakan atau mengeluarkan ya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan atau diceritakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hadis itu adalah hadis yang sahih,
Ya, selama hadis itu hadis yang keyakinannya bahwa itu adalah sampai kepada Rasulullah SAW, maka kita wajib mengimani hadis-hadis yang sahih yang menggambarkan setiap ucapan, perkataan, perbuatan Rasulullah SAW. Itu bukti keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Maka sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian membawa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Rasulullah SAW membawa kita untuk mencontoh, mentauladani, ya, meniru, ya, perilaku Rasulullah SAW. Kemudian di ayat kelanjutannya dikatakan summa lam yartabu, dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap keimanan terhadap Allah, terhadap Rasulullah SAW. Dua-duanya ini, ya, adalah petunjuk kehidupan kita semuanya. Dua-duanya adalah nizamul hayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW, yaitu hadis. Yang itu dua-duanya menjadi petunjuk untuk kita semuanya, yang kita kalau menjalankan kedua perkara tersebut dijamin oleh Rasulullah SAW, lan tadillu abadan ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang kepada kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup itu, ya. Tanda keimanan yang digambarkan dalam surat Al-Hujurat tidak cukup itu. Tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat, tidak keraguan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, keyakinannya kokoh. Beriman kepada Rasulullah SAW begitu juga, tidak ragu, tidak bimbang, keyakinannya kokoh. Tetapi tidak hanya itu, ya. Setelah kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ragu terhadap keduanya, maka berikutnya yang digambarkan oleh surat Al-Hujurat adalah dikatakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian mereka berjuang dengan harta dan dengan jiwa mereka. Bi amwal, ya, dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan hartanya juga diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita punya harta, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, ya. Kemudian kita infakkan fi sabilillah, dan itu salah satu rumus, ya. Salah satu rumus kita akan mendapatkan harta yang banyak, salah satunya adalah dengan banyak-banyak berinfak fi sabilillah, maka Allah akan menggantinya dengan harta-harta yang lain, dengan keberkahan-keberkahan yang lain. Gitu, ya, kita berjihad, ya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa kita, ya. Dalam tafsir, misalkan dalam tafsir Jalalain, kenapa mereka sampai mau mengorbankan hartanya, kenapa mereka sampai mau mengorbankan jiwanya? Dalam tafsir ini dikatakan karena didorong oleh keimanan yang kokoh terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi seorang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW, mustahil mereka mau mengorbankan hartanya, mau mengorbankan jiwanya untuk fisabilillah, mustahil, ya, kalau dalam tafsir Jalalain itu. Karena pengorbanan harta itu, jiwa itu, fisabilillah itu, mereka didorong oleh rasa keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW yang kuat, yang yakin, yang 100% mereka meyakini keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan keimanan terhadap Rasulullah SAW. Maka baru kemudian mereka wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berkorban, mereka berjuang, mereka mengeluarkan harta dan menginfakkan jiwanya untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlebihan kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sudah berjihad dengan hartanya, yang sudah berjihad dengan jiwanya, maka tidak berlebihan. Dalam surat At-Taubah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka Allah akan membeli, ya, innallaha ashtara minal mu'minin, ya, sesungguhnya Allah akan membeli, ya, harta dan jiwa orang-orang beriman itu bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang beriman itu pasti begitu, ya. Orang-orang beriman itu pasti beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, dan tidak ragu terhadap keduanya. Mereka kemudian berjuang dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka untuk perjuangan untuk fisabilillah.
Dan ketika mereka melakukan semuanya itu, maka Allah ganti, ya Allah gantikan kepada orang-orang beriman itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman itu bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ayo kita hari ini mewujudkan keimanan, ya, yang digambarkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 tersebut, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, sepenuh keyakinan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan. Beriman kepada Rasulullah SAW sama juga seperti itu, dengan sepenuh hati, keyakinan yang mantap, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Ya, baru kemudian kita setelah melakukan perbuatan tersebut, baru kita berjuang, ya, dengan harta dan dengan jiwa kita untuk fisabilillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita menjadi orang-orang yang memang memiliki ciri-ciri orang-orang yang beriman sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Demikian aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.